Sebuah kisah pilu sekaligus mengharukan datang dari Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Ihsan, seorang pekerja migran yang sempat hilang kontak selama 20 tahun di Malaysia, akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup dan menghubungi melalui video call. Ihsan berangkat ke Malaysia pada tahun 2007 bersama kakaknya, hingga akhirnya kembali ke Lombok setelah 20 tahun merantau di Malaysia. Ihsan tiba di Bandara Internasional Lombok di hari Sabtu lalu. Kepulangannya disambut haru keluarga, terutama sang ibu yang sangat menantikan kembalinya Ihsan. Tribun Lombok berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ihsan dan Joni. Eksklusif, hanya di Saksi Kata. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah juga ya. Nggak bisa diungkapkan itu perasaan itu. Sedih saya. Waktu setelah video call itu saya sempat tanya ibunya, apakah ada nggak terlintas Ihsan ini meninggal? Dari sekian keluarga besar yang bilang kalau dia sudah meninggal, hanya ibunya yang masih meyakini kalau Ihsan masih hidup. Saya ingat betul bagaimana saya kemarin ya, saya minta bantuan beberapa teman ya. Saya maunya Ihsan cepat nyampe rumah. Ibunya yang tidak sabar lagi nunggu gitu. Halo Tribuners semua, selamat datang di Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama bersama saya, Laila. Dan teman-teman mungkin sudah tahu di media sosial beredar berita ada PMI dari Lombok Tengah dan kini sudah kembali disambut oleh keluarganya dengan luar biasa. Dan sekarang kita ngobrol bersama ada Mas Ihsan dan juga Bang Joni. Bang Joni ini adalah Bang Joni yang ditelepon pertama kali oleh Bang Ihsan waktu itu, dan itu video call itu ramai sekali Bang, ditonton sama orang. Nah, bisa dijelaskan dulu Bang Joni ini siapanya Bang Ihsan sehingga Bang Ihsan menelpon Bang Joni untuk pertama kali waktu itu? Ya, saya paman sih karena dia keluarga. Keluarga. Jadi rumah kita kan hanya beberapa rumah dengan rumahnya Ihsan. Gitu. Oke, waktu pertama kali ditelepon sama Bang Ihsan, bagaimana responnya Bang waktu itu? Ya kayak kesambar petir ya. Kesambar petir. Ya, malam itu memang nggak pernah kepikiran soal itu. Tiba-tiba ada messenger masuk. Ada messenger masuk, dia nanya nomor kakaknya. Nomor kakaknya yang dia tanya, terus saya malah balik nanya ini siapa gitu. Di messenger itu langsung dia perkenalkan diri. Ya, saya Ihsan paman katanya. Awal-awalnya sih nggak percaya. Iya. Ya, karena lagi saya tegaskan Ihsan siapa gitu. Dalam pikiran saya mungkin ada Ihsan lain di keluarganya, Ihsan itu. Karena waktu saya agak penasaran, saya coba bongkar profil Facebook yang dia pakai untuk SMS. Ternyata nggak ada wajah Ihsan gitu. Ya. Akhirnya dengan logat kampung lagi dia perkenalkan diri. Dan langsung seketika saya merinding. Seketika langsung kami bertukar nomor HP. Dan terjadilah video call itu. Iya, dan itu respon keluarga itu luar biasa karena tidak menyangka setelah sekian lama hilang kabar tiba-tiba ada pesan masuk mengabari. Itu kan sesuatu yang tiba-tiba dan kayak nggak mungkin gitu. Betul Mbak. Dan rasanya pasti campur aduk Bang, antara bahagia, kaget, dan yang nggak bisa diungkapkan gitu pada saat itu. Iya, dan bisa dilihat di video, bisa disaksikan di video. Karena penjara dan 20 anakku tidak mau anak
dengan body gemetar ya. Kemudian rasa bahagia, rasa senang, kayak kita nggak tahu sudah rasanya gimana. Saya ngerekam itu kebetulan ada HP nganggur di sebelah saya pakai. Sebenarnya tujuan saya ngerekam spontan itu sebagai ingin saya kasih tahu ibunya kalau tadi saya pernah ngomong sama Esan langsung. Karena waktu itu Esan pernah bilang, ini bukan HP saya tapi HP teman, dia pinjam katanya. Untuk memastikan itu. Ketika melihat wajah Bang Ehsan pertama kali waktu di video call itu gimana, Bang? Ya. Setelah sekian lama gitu. Betul-betul merinding gitu bahasanya. Dan pokoknya kita nggak tahu lah gimana rasanya, Mbak. Dan sekarang sudah ada kelegaan, ada Bang Ehsan sekarang di sini. Bang Ehsan, bisa kita ngobrol nggak? Kenapa Abang menghubungi Bang Joni waktu itu? Kenapa ya? Teringat gitu, teman masa kecil atau? Iya, udah bosan aja di Batam tuh kan. Mau cari keluarga, saya cari Facebook adik saya nggak ketemu, Facebook kakak saya nggak ketemu, jadi saya kembalikan lagi telepon itu ke orangnya. Terus itu dia main game, dia campak lagi teleponnya, Bang saya pinjam lagi, saya bilang gitu. Mau cari Facebook paman saya. Lepas itu saya cari, udah jumpa, belum kehabisan nama paman saya, Pak Joni. Udah nampak gambarnya kan? Langsung kenal tuh? Iya. Oh ini tuh paman saya bilang. Saya tekan itu bontang messengernya kan. Saya mikir mau SMS apa enggak, saya bilang gitu. Tapi saya dengan 2 bulat baca Bismillah. Itu lagi saya mikir mau pakai ayat apa ini, saya bilang. Sehingga Pak Joni menjawab messenger saya itu. Dan itu posisi HP dipinjam sama teman? Iya. Pinjam HP teman. Pinjam HP teman. HP teman itu. Terus chat Bang Joni dari messenger itu kemudian direspon. Terus tentunya ada komunikasi itu, dan kemarin pemulangannya itu di tanggal berapa, Bang? Di bandara kemarin tuh dijemput sama keluarga? Sabtu ya? Hari Sabtu ya. Dan disambut sama keluarga. Nah, gimana perasaan Abang ketika pertama kali bertemu keluarga? Untuk perasaan bahagia, terharu dan sedih, akhirnya bisa kumpul kembali bersama keluarga gitu, hidup. Ya, saya ingin mengucapkan alhamdulillah juga ya. Yang nggak bisa diungkapkan itu perasaan itu. Sedih saya. Intinya bahagia lah. Sekarang bisa hidup bersama dengan keluarga. Kemudian kita lihat ekspresi ibu itu luar biasa yang menyambut kedatangan anaknya, kehangatan, akhirnya bisa hidup bersama. Gitu. Mungkin Bang Joni bisa dideskripsikan bagaimana perasaan apa yang disampaikan sama ibu dari Bang Ihsan ketika sekarang sudah hidup nih, kami sudah bersama-sama gitu. Ya, karena dari sekian keluarga besar kan menganggap kalau Ihsan ini kan sudah nggak ada. Iya. Udah nggak ada, apalagi waktu komunikasi terakhir itu mau pulang lewat Batam. Nah, seketika itu hilang kabar. Ya. Muncul informasi, kita nggak tahu sumber informasi. Di kampung waktu itu ada boot yang tenggelam dari Malaysia ke Batam. Tapi kan kita nggak tahu benar tidaknya. Tapi karena kita di kampung, ya kita percaya aja kan, dan sampai menyimpulkan mungkin itu salah satu penumpangnya Ehsan gitu. Meskipun belum terkonfirmasi itu benar ada Bang Ehsannya atau enggak gitu. Kita kan di kampung itu ya percaya aja soal informasi itu kan. Ya. Jadi keluarga besar sudah menganggap Bang Ehsan sudah tidak ada gitu, karena hilang kabar sudah cukup lama. Betul. Dan sekarang sudah bertemu kembali. Iya, alhamdulillah. Ya kita nggak sangka aja karena udah nggak ada dalam ingatan kita. Iya. Hanya waktu video call itu kan mungkin
pemirsa bisa lihat ya bagaimana ekspresi ibunya, adiknya seketika histeris, kemudian sampai adiknya juga pingsan gitu. Karena memang sudah sekian lama komunikasi itu terputus sama sekali, tiba-tiba langsung melihat ada anaknya itu. Gitu. Nah, itu memang luar biasa. Kalau boleh tahu proses pemulangan ini tentu kan melibatkan banyak orang Bang ya. Iya. Gimana tuh proses pemulangannya ini? Siapa aja yang membantu dalam proses ini? Adakah keterlibatan pihak-pihak yang? Iya, yang pertama kali yang saya hubungi itu teman di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Ya. Pak Anang, saya minta untuk dibantu, untuk dikawal gitu. Yang namanya keluarga kan ingin memastikan bahwa pemulangannya itu harus dengan selamat segala macam gitu. Tidak ada terjadi apa-apa di jalan. Dan alhamdulillah kita dibantu. Rencananya sih saya waktu itu kalau tidak mau dibantu, barangkali saya sudah ke Batam untuk jemputnya. Karena sejak ada kabar dari Ihsan, ibunya kan nggak tenang, nangis terus. Iya kan, untuk memastikan kebenaran dan ingin segera bertemu itu. Dan akhirnya ada respon lah dari pemerintah juga kan, dari Dinas Ketenagakerjaan dalam proses pemulangan ini. Akhirnya Bang Ihsan sekarang kita bisa ngobrol sekarang. Iya, dan waktu itu saya pertegas juga di Pak Anang soal keselamatannya sampai di Jakarta. Akhirnya kami percaya. Nah, tiba-tiba di Jakarta, ibunya ini kan udah gelisah betul kan, nggak pernah tenang dia. Sejak ada informasi itu, kebetulan di rumah rame terus kan, malum kalau kita di kampung. Iya betul, kan, silaturahmi tetangga, keluarga. Gitu. Tapi beda sama ibunya Ihsan ini, dia hanya termenung aja lihat kayak orang masih percaya dan nggak percaya. Masih nggak percaya dan nggak percaya, melotot pokoknya melamun lah mungkin bahasa kita ya. Mungkin memikirkan kapan Ihsan balik, kapan Ihsan tiba gitu. Sampai seketika sewaktu-waktu di obrolan kita di rumah itu dia hanya bertanya gitu, adik kapan ponakanmu pulang, kapan ponakanmu tiba itu. Ya sambil nggak tahu mungkin ya ekspresinya dia karena bahagia mungkin. Iya karena yang namanya anak, perasaan seorang ibu nggak bisa digambarkan lah. Anak orang tua ketika anaknya sakit aja tuh udah perasaan tuh udah gimana gitu, apalagi ini nggak ada kabar. Ya tentu perasaan seorang ibu tuh udah nggak bisa digambarkan. Bang Ihsan ketika sekarang kan sudah di rumah, udah bisa bertemu, makan bersama, mungkin apa yang disampaikan ibu Bang Ihsan? Ina ya bahasanya. Ina. Kita makan mungkin. Ina, saya udah ada di sini, saya bilang. Jangan pikir kemana-mana lagi. Terus apa respon Ina? Ya, iya, dia bilang. Intinya bahagialah. Intinya bahagia sekarang. Sekarang rasanya hidup banget ya. Udah kumpul, makan bersama. Makanan pertama ketika udah balik ke Lombok itu apa yang dimasakkan Ina Bang? Apa ya Bang? Pelicing. Belum, bukan. Oh bukan. Ikan ya. Ikan. Ya, itu ada sepupu saya yang beli. Itu jadi makan bersama keluarga besar. Bang Ihsan berapa bersaudara? 3. Bang Ihsan ke berapa? Nomor 2. Oh adiknya. Berarti ada kakak, ada adik juga. Iya abang. Ya. Oh ada abang, ada adik juga. Terus dulu waktu kecil-kecil abang sama seumuran nggak sih Bang Joni sama Bang Ihsan? Iya, seumuran lah. Satu sekolah. Satu sekolah. Satu SD. Sanawiyah. Gitu. Satu sanawiyah. Nah, dia tidak melanjutkan sekolah ke Malaysia kan, saya ngelanjut gitu. Jadi memang dari dulu karena namanya kami hidup di kampung kan, jadi pergaulan tiap hari itu tetap terus main ya, seru banget. Main ngaji di kampung. Ngaji di kampung. Kehidupan era zaman dulu 80-an 90-an tuh memang seru banget. Maghrib pulang ngaji gitu. Betul. Mainnya tuh seharian tuh, bisa seharian. Sekarang bertemu teman masa kecil tuh nostalgia nggak sih Bang? Alhamdulillah. Banget ya. Iya banget. Ya karena bukan hanya kan ini kan keluarga ya. Jadi
Saya ingat betul bagaimana saya kemarin Pas apa? Boleh ditisu, Bang. ya saya minta bantuan beberapa teman ya. Saya maunya Esan cepat nyampe rumah. Ibunya yang tidak sabar lagi nunggu gitu. Alhamdulillah beberapa teman di Jakarta kayak kepala badan penghubung di Jakarta, saya minta dibantu karena kalau proses pemulangan itu kan mungkin butuh beberapa prosedur yang harus gitu. Teman-temannya Esan yang di Jakarta, kalau ada ongkos sendiri langsung bisa pulang. Tapi kalau yang nggak ada masih, bahkan sampai sekarang masih juga di situ. Masih ada yang di situ. ada. Dan saya minta bantuan teman-teman di situ untuk bagaimana caranya supaya Esan ini harus cepat balik. Akhirnya saya minta bantuan di teman penghubung di Jakarta. Sudah berhasil kita dibantu komunikasi ya. Keluar dari BP3MI itu untuk dipersilakan pulang. Saya juga minta kebetulan teman DPR Pak Hadrian di Jakarta juga minta dibantu untuk supaya membantu kami untuk segera penerbangannya gitu. Dan alhamdulillah bisa sampai Lombok dengan yang kita harapkan gitu. Oke. Saya sedikit tidaknya tuh bisa merasakan apa yang keluarga Bang Ehsan rasakan karena di lingkungan saya dari Lombok Timur ya kalau boleh cerita, dan keluarga saya itu sebagian besar adalah PMI juga dan itu bisa bertahun-tahun, 8 tahun, 7 tahun gitu, dan komunikasinya ada yang juga seperti kasusnya Bang Ehsan gitu yang hilang kontak bahkan sampai sekarang. Saya ikut merasakan rasa bahagia campur aduk dari kasus ini ketika saya pertama kali melihat video call itu gitu. Ya, saya nggak bisa membayangkan itu gitu. Dan akhirnya sekarang ada kelegaan tersendiri. Jadi begitu sih. Apa kesehariannya Bang Ehsan sekarang? Kemanakah mainnya? Di rumah aja. Di rumah aja. Bertemu sama tetangga, kan tetangga biasanya silaturahmi itu kalau misalnya ada tetangga yang pulang dari jauh, silaturahmi, bisa cerita-cerita sama tetangga. Cerita sama tetangga. Kebetulan kemarin kita bantu untuk penyelesaian administrasi kependudukannya kemarin. Kita udah, alhamdulillah KTP-nya udah jadi. Terus kemarin kita bantu juga untuk BPJS-nya. Kita langsung urusin diurus. BPJS pesertaannya supaya enak ke depan kan kalau dia berobat kan enggak biaya gitu. Dan tadi kita udah dari rumah sakit. Rumah sakit Mutiara Sukma untuk kita cek kesehatan mentalnya. Dalam proses pemulihan. Alhamdulillah dalam proses. Tidak ada apa-apa di situ. Ya mungkin kalau kata dokternya sih tadi mungkin agak kaget dengan suasana baru ya. Terlebih bapaknya ini kan sudah nggak ada bapaknya. Bapaknya meninggal sebelum dia pulang. Tidak tahu bapaknya meninggal. Dalam proses itu. Ya. Berarti Bang Ehsan mengetahui Bapak sudah tidak ada setelah sekarang. Itu disampaikan sama siapa? Apakah sudah sampai rumah baru? Gimana Bang Ehsan? Dari saya telepon sama paman saya dan ini sudah tahu kalau beliau udah nggak ada. Biasanya kalau dulu saya nelpon selalu ada dia. Bapak selalu ada. Sudah berapa lama kita ngobrol, dia nggak muncul gitu. Berarti abang sudah tahu. Abang yang menceritakan atau abang yang nanya? Saya nggak diceritakan, nggak ada yang tahu. Sudah tahu memang. Perasaan. Karena kan waktu kami video call, saya bantu ibunya video call itu kan keluarga kan rame di situ kan. Semua yang nggak ada bapak. Nggak ada bapak. Berarti Bang Ehsan sudah ada perasaan ke bapak nggak ada. Dan ketika balik memang benar perasaan itu udah
nggak ada gitu ya. Sebelum dulu kan udah kontak dulu mau pulang katanya kan. Dia udah masuk rumah sakit itu. Oke. Jadi waktu saya video call sama Pak Joni ini, semua keluarga ada, cuma dia nggak ada. Jadi saya udah feeling itu udah nggak ada. Ternyata benar. Dan aman aja. Dan Ya, sekarang itu yang menjadi saya melamun gitu. udah ziarah ke Dan makam bapak? sudah. Sudah. Sudah Oke. hari kedua itu ya. Hari kedua langsung ke ziarah ke makam bapak. Dan bapak mungkin sudah melihat Bang Ehsan sekarang sudah di sini dan tentunya bahagia juga kan? Insya Allah. Wah, ini luar biasa sekali sih cerita dari Bang Ehsan dan juga Bang Joni sekarang ini. Kalau yang saya tangkap dari ibunya ya, pertama memang di sini kita belajar ternyata kasih sayang ibu itu memang sepanjang masa. Setuju. Keyakinan kontak batin ibu ke anak itu gak akan bisa dibohongi. Waktu setelah video call itu saya sempat tanya ibunya, apakah ada nggak terlintas Ehsan ini meninggal? Dari sekian keluarga besar yang bilang kalau dia sudah meninggal, hanya ibunya yang masih meyakini kalau Ehsan masih hidup, meskipun kita nggak tahu di mana katanya. Terkadang juga dia ceritakan kalau sewaktu-waktu Ehsan itu tiba-tiba duduk di sampingnya dalam mimpi gitu, cerita ibunya. Keyakinan seorang ibu dan kasih sayang seorang ibu itu sampai sekarang dan pastinya dalam cukup lama itu pasti terus mendoakan kesehatan dan kepulangan Bang Ehsan. Nah, sekarang pulang berkumpul bersama keluarga. Apalagi sekarang, makanya kayaknya nggak mungkin lagi akan balik kerja jauh-jauh. Dia kan sekarang jadi tulang punggung keluarga kan. Iya. Abangnya udah nikah, udah berkeluarga gitu. Tinggal hanya Ehsan sekarang jadi tulang punggung keluarga untuk ibunya, untuk adiknya ke depan. Makanya kemarin saya bantu untuk supaya dia punya KTP gitu kan, biar kalau mungkin ada pekerjaan besok kan gampang administrasinya. Berarti Bang Ehsan sudah tidak tuh gambaran pergi ke merantau ke Malaysia ke jauh-jauh, udah nggak ada. Jadi kerjanya di sini aja Bang ya, kumpul bersama keluarga. Jadi ya semoga kedepannya lebih baik tentunya. Dan ini adalah awal yang baik tentunya Bang kan. Dan yang lalu ya udah biarlah berlalu. Kita mulai hidup dari awal dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, menjemput kesejahteraan dan kebahagiaan itu bersama keluarga. Masalah psikolog tuh nggak ada ya, nggak ada proses pemulihan dari dokter apa ada teka trauma atau apa gitu nggak? Ya kalau mungkin kalau sering ngelamun itu karena kaget aja dengan situasi kondisi baru di rumah setelah sekian lama tidak pulang kan. Terus yang kedua karena memang itu tidak menemukan, masih rasa sedih itu luar biasa. Kalau sudah mengenang ayahnya belum karena ini masih proses peralihan juga Bang kan, proses pemulihan perlu waktu juga Bang. Bang Ehsan ini kan sudah cukup lama ya nggak melihat wajah Lombok. Sekarang wajah Lombok itu pasti berubah Bang. Ada sirkuit lagi malah di Lombok Tengah. Gimana Bang? Gimana pertama kali lihat Lombok sekarang banyak wajahnya udah berubah, banyak lah. Gimana ya? Asing aja gitu. Asing. Iya. Dulu kan masih kurang ya, masih kurang Sekarang udah alhamdulillah udah maju. Jalan udah bagus Bang ya? Iya. Jalan udah bagus. Waktu Bang ke Malaysia itu lewat bandara Selaparang. Oh iya masih bandara Selaparang. Masih bandara Selaparang. Sekarang mendaratnya udah di Lombok Tengah. Udah di Lombok Tengah. Jalannya udah bagus, sudah ada bypass. Ada bypass. Yaitu perbedaan-perbedaannya. Apa yang mau Abang sampaikan mungkin dari Bang Ehsan atau dari Bang Joni untuk situasi inilah atau mungkin bisa kita belajar, mungkin teman-teman bisa belajar dari kejadian ini. Ya tadi ya soal ketulusan ketulusan seorang ibu itu. Ketulusan seorang ibu. Situ kemudian soal kesabaran dan Ehsan kan juga diam-diam sering cerita ke saya gitu selama di rantauan gimana rasa kangennya gitu. Rasa tangisnya. Bahkan karena saking
begitu kangennya ya. Bahkan sempat juga dia cerita awalnya mau nangis waktu video call itu. Cuma karena teman-temannya banyak di situ jadi nggak enak aja nangis. Karena saking terharunya ya. Soal. Ya kalau saya masih tetap menyemangati dia. Meskipun dia ini mungkin dia berangkat dari kehidupan baru lagi ya. Kehidupan baru, tinggal bagaimana dia membahagiakan ibunya, adiknya sebelum dia nikah gitu. Kalau berapa umurnya Mas? 36 ya. 36. Oke. 36. Masih muda betul. Perjalanan masih panjang banget. Masih panjang juga perjalanan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, Bang. Kita harus mulai dari awal semuanya. Oke, Bang, apa yang mau disampaikan? Mungkin terima kasih untuk keluarga untuk ibu yang sudah terus mendoakan, kemudian Bang Ihsan atau semua keluarga lah. Apa yang mau disampaikan? Ya, pertama ya alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada paman saya Joni dengan semua pihak keluarga masih kita bisa bertemu. Untuk ibu apa yang bisa diucapkan rasa terima kasih. Oke, untuk ibu nggak bisa diucapkan rasa terima kasih itu. Intinya sekarang sudah berbahagia Bang ya. Serahkan pada yang kuasa aja. Serahkan pada yang kuasa. Oke, cukup Bang Joni? Ya, cukup Bang Ihsan? Ya. Oke, terima kasih Bang Ihsan dan Bang Joni. Hari ini kita sharing-sharing dan tadi saya senang sekali kita harus mulai hidup yang baru. Betul. Dan tentunya kita harus punya harapan. Oke, Tribuners semua terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di Saksi Kata maupun trilogi selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda. Nanti kita ketemu lagi. Saya Laila dan di sini ada Bang Ihsan dan juga Bang Joni. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ihsan terima kasih banyak. Bang, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.